Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengajar untuk negeri. Baik, untuk kali ini adik sekalian kita akan membahas materi mengenai tentang bab 3, yaitu adalah zat, wujud zat dan perubahannya. Oke, baik. Apa saja sih materi mengenai tentang yang kita akan bahas? Entah dari zat, wujud zat dan perubahannya. Ya, di sini ada disebut dengan peta konsepnya. Jadi peta konsep ini adalah menjabarkan apa saja materi-materi di bab ini yang akan kita bahas. Jadi, ternyata adik sekalian, materi ini dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan sifat, gitu kan, ada yang berdasarkan perubahan, dan terakhir adalah ada yang berdasarkan klasifikasi. Nah, berdasarkan sifatnya, materi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu adalah berdasarkan ekstensif, kemudian yang kedua adalah berdasarkan intensif. Nah, di ekstensif ini juga ternyata dibagi menjadi 2 lagi, yaitu adalah berdasarkan volume dan terakhir itu adalah berdasarkan massa. Nah, selanjutnya kalau yang bersifat intensif itu adalah dibagi 2, yaitu yang bersifat sifat fisis dan terakhir adalah bersifat kimia. Nah, ternyata itu dalam segi sifat ya dari sekalian materi. Nah, kalau materi dalam segi perubahan, jadi kalau materi dalam segi perubahan ini dibagi lagi menjadi 2. Ya, ada berdasarkan perubahan fisis dan satu lagi adalah perubahan kimia. Nah, kemudian materi ini tadi dibahas sudah berdasarkan sifat, kemudian sudah juga dibahas mengenai tentang perubahan, dan terakhir materi berdasarkan klasifikasi. Nah, materi berdasarkan klasifikasi ini ternyata dibagi 3 nih sekalian. Ada yang berdasarkan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kali ini target pada materi bab 3 ini adalah adik sekalian, kalian memahami perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia, atau berdasarkan sifat fisik itu seperti apa dan berdasarkan sifat kimia itu seperti apa. Nah, terakhir kalian harus memahami mengenai tentang dan membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Materi bab 3 ini sangat banyak, tetapi KD atau kompetensi dasarnya adalah ada 1 poin, yaitu adalah siswa dapat membedakan antara sifat fisik dan sifat kimia, serta siswa dapat membedakan dan memberikan contoh dari antara unsur, senyawa, dan campuran. Baik, kita akan bahas selanjutnya. Nah, sifat-sifat zat berdasarkan tadi sudah dibahas. Sifat zat ini ternyata sekalian dibagi menjadi 2 poin, berdasarkan sifat ekstensif dan berdasarkan sifat insentif. Nah, apa sih sifat ekstensif ini? Jadi kalau sifat ekstensif itu adalah merupakan sifat zat yang bergantung jumlah atau ukuran zat. Jadi kalau ekstensif ini dia adalah poinnya harus berdasarkan jumlahnya dan berdasarkan ukuran zat. Jadi kalau jumlah ini adalah lebih kepada sifat ekstensif ya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya adalah volume, dan satu lagi massa. Nah, kalau volume itu lebih kepada yang namanya isi. Tapi kalau massa itu adalah kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah berat adik sekalian. Gitu ya. Nah, selanjutnya sifat insentif. Nah, kalau sifat insentif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Jadi, kalau sifat insentif ini adalah berbanding terbalik dari sifat ekstensif. Kalau ekstensif dia bergantung sama jumlah dan ukuran zat, tapi kalau insentif dia tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Nah, contohnya seperti apa kalau insentif? Nah, contohnya yaitu adalah sifat fisis. Nah, dan terakhir adalah sifat kimia. Apa sih kalau sifat fisis ini lebih kepada yang kalian lihat itu secara real kalau di kimia itu. Contoh kayak dia mengalami benda tersebut perubahan warna. Kemudian kalau memang misalkan kalian pernah mencium alkohol, mungkin itu adalah baunya alkohol dengan baunya air biasa itu sangat berbeda banget. Nah, jadi kalau bau itu termasuk pada sifat fisis yang bisa dirasakan sama kita manusia, yang bisa dilihat dan yang bisa kita cium.
itu adalah salah satu dari sifat fisik. Contohnya yaitu adalah warna, kemudian bau, rasa, kerapatan, titik didih. Ini lebih kepada titik didih itu bisa air juga. Kemudian titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Jadi itu salah satu beberapa contoh dari sifat fisik. Intinya kalau sifat fisik ini, adikku sekalian, kalian bisa melihat secara langsung, bisa secara dilihat dari dalam segi warna. Kalau dalam penciuman berarti adalah bau. Kalau rasa itu adalah berarti kepada indera perasa ya, itu salah satunya. Nah, kemudian ada disebut dengan sifat kimia. Nah, kalau sifat kimia ini berbeda dengan sifat fisik. Jadi kalau sifat kimia ini adalah contohnya adalah keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Jadi kalau kalian melihat misalkan besi dia berkarat, kemudian tembaga atau lain-lainnya dia berkarat melalui perkaratan, itu adalah merupakan sifat kimia. Kalau sifat kimia itu intinya dia mengalami suatu perubahan dalam suatu efek samping dari benda baku. Misalkan kayak besi itu kan salah satunya dari salah satu contoh dari sifat kimia. Karena kenapa demikian? Besi dia bisa berkarat. Nah, itu salah satunya. Nah, pada perubahan zat, jadi perubahan fisik ini yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi contohnya ada warna, kemudian ada bau, ada rasa sampai kekerasan. Nah, kemudian kalau sifat kimia ini contohnya adalah keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Itu salah satu dari beberapa contoh perubahan fisik dan perubahan kimia. Jadi kalau perubahan fisik itu dia tidak mengalami perubahan yang namanya kimia, tidak mengalami perubahan zat-zat dan lain-lainnya. Tapi kalau perubahan kimia pasti mengalami perubahan dari zat-zat yang terkandung pada terkandung pada zat tersebut. Gitu salah satunya. Nah, sekarang ada disebut dengan campuran. Nah, karena target kalian untuk pertemuan ini itu pada kompetensi ataupun kompetensi dasarnya atau target pada materi bab 3 itu adik sekalian, kalian harus bisa memahami, harus bisa membedakan dan harus memberikan contoh dari perubahan fisik dan fisik atau kimia, serta kalian harus bisa membedakan, memberikan contoh juga antara campuran, kemudian larutan, itu salah satunya. Nah, untuk campuran itu merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu atau tidak mempunyai komposisi tertentu. Artinya kalau campuran itu dia gabungan dua zat murni. Nah, salah satunya campuran ini ternyata adik sekalian terdiri atas 3 bentuk. Ada bisa dalam bentuk larutan, ya. Ada yang juga yang disebut dengan dalam bentuk koloid dan ada suspensi. Nanti kita bahas ini apa larutan, koloid dan suspensi. Dan di buku paket kalian juga ini larutan, koloid dan suspensi itu ada. Nah, selanjutnya larutan adalah campuran homogen atau serba sama yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Jadi larutan ini contoh kalau kalian misalkan larutan cap kaki 3 ya. Nah, itu salah satunya adalah larutan yang dimana dia mempunyai campuran yang serba sama. Artinya kandungan pada larutan tersebut itu adalah mempunyai terdiri atas 2 atau lebih zat. Itu salah satunya, tetapi sama, homo, karena homo itu pasti sama. Nah, kemudian gimana caranya ketika kita memisahkan suatu campuran? Nah, kalian misalkan ada suatu larutan, contoh kayak kopi. Nah, kopi itu kan berarti campuran ya, ataupun ada kopi ini ada antara kopi yang kopi kemudian gula dan air. Nah, gimana caranya? Jadi adikku sekalian, ketika kita memisahkan suatu campuran, itu kita bisa dengan dua cara, yaitu bisa dengan cara penyaringan atau yang disebut dengan filtrasi, di mana zat hasil penyaringan disebut dengan filtrat dan zat sisa dari penyaringan disebut dengan residu. Apa misalnya residu? Residu itu zat sisanya. Gitu ya. Jadi penyaringan itu pemisahan campuran bisa 2. Dengan kamu filtrasi atau penyaringan atau kamu dengan disaring ya. Jadi kamu memisahkan antara zat sisanya dan disebut dengan residunya.
Nah, gitu zat sisa itu disebut dengan residu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Contoh, kamu disuruh untuk ngelarutin gula sama ibu kamu. Nah, gimana caranya? Ternyata ketika kamu melarutin gula, ada kotoran yang masuk ke air tersebut. Nah, gimana cara memisahinnya? Berarti kalian kan dengan cara disaring. Nah, disaring ini disebut dengan filtrasi. Nah, jadi kamu bisa diambil, yaitu adalah air gulanya, dan kotornya bisa dibuang. Itu salah satunya. Nah, selanjutnya menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Nah, biasanya nih ketika musim kemarau, gimana caranya? Mungkin kalau yang ditinggalnya di daerah apa namanya itu yang susah, kesulitan untuk air, itu bisa dengan cara kita filtrasi atau penyaringan. Jadi air sungai yang misalkan mohon maaf yang agak kotor itu kita pisahkan dulu. Biasanya beberapa hari kita pisahkan atau kita endapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kotorannya akan mengendap. Nah, airnya nanti akan yang air bersihnya yang kita ambil. Itu salah satu gimana caranya pemisahan campuran. Nah, terakhir itu bisa dengan cara seperti apa? Yaitu adalah dengan cara penyulingan atau disebut dengan destilasi. Gimana cara penyulingan atau destilasi? Nah, kalau penyulingan itu merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Nah, zat hasil destilasi disebut dengan destilat. Nah, zat sisa yang tertinggal dalam labu destilat disebut dengan residu dan penyulingan ini dilakukan dalam alat bernama destilator. Penyulingan ini kalau kamu lihat mungkin dengan cara kayak kamu beli air aqua galon, itu ada aqua galon yang betul-betul murni ya, dan ada aqua galon yang memang cuma isi ulang. Nah, isi ulang inilah yang disebut dengan penyulingan atau dengan cara destilasi, itu salah satunya. Jadi menggunakan bahan tambahan untuk pemisahan campurannya. Ya, itu salah satunya. Oke, mungkin pertemuan kali ini saya akan simpulkan. Pertama adalah kalian harus memahami apa perbedaan antara perubahan fisik, kimia, kemudian contoh dari perubahan kimia tadi seperti apa, perubahan fisik itu seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya kalian juga harus tahu perbedaan antara campuran. Nah, tadi saya sudah jelaskan campuran ini tadi sudah dijelaskan bagaimana campuran itu bisa cara dipisahkannya, yaitu salah satunya dengan cara penyaringan atau filtrasi, dan yang kedua memisahkan campuran itu bisa dengan cara penyulingan atau disebut dengan destilasi. Nah, tugas adikku sekalian nanti adalah kalian baca lagi mengenai tentang pemisahan campuran, larutan, dan asam basa. Itu selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.